Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan ingat tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jika terpaksa harus keluar rumah, ingat harus selalu memakai masker. Baiklah, hari ini kita akan belajar kimia. Materi kita hari ini adalah unsur dan lambang unsur. Saya kira anak-anakku juga sudah pernah belajar mengenai unsur dan lambangnya di mata pelajaran IPA sewaktu kita masih duduk di SMP. Jadi ini materi kita ulang kembali atau kita ingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari di SMP. Semoga materi ini bisa mempermantap lagi pemahaman anak-anakku mengenai unsur dan lambang unsurnya. Baiklah, kita lihat dulu apa itu pengertian unsur. Unsur didefinisikan sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Artinya unsur ini adalah zat yang paling sederhana, tidak ada lagi zat yang terkecil di bawahnya unsur. Jika unsur kita gabung atau ada beberapa unsur yang digabung, maka nanti itulah yang akan menjadi senyawa. Contoh senyawa misalnya air, garam. Itu adalah gabungan beberapa unsur. Sebelum kita masuk ke lambang unsurnya, kita lihat dulu ada beberapa perkembangan teori mengenai pemberian lambang unsur, yaitu yang pertama, ada pendapat ahli pada abad pertengahan yang menggunakan lambang astrologi untuk menyatakan lambang unsur seperti emas, dilambangkan bentuk lingkaran seperti ini, kemudian perak mirip seperti bulan sabit, tembaga, belerang, timah hitam, kemudian ada air, api, udara. Akan tetapi kalau lambang unsurnya seperti itu, nanti kalau ada lambang unsur yang baru, maka sulit ditemukan gambarnya atau lambangnya. Maka lambang unsur yang seperti tadi pakai lambang astrologi tidak digunakan lagi. Pada perkembangan berikutnya, ada lambang unsur dari teori John Dalton yang membentuk lambang unsur dengan menggunakan lingkaran. Ini gambarnya. Kalau oksigen menurut John Dalton dilambangkan lingkaran, hidrogen ada titik hitam di dalamnya, nitrogen seperti ini, belerang dengan fosfor. Kesulitannya lagi, kalau menurut John Dalton, kalau lambang ini yang digunakan katanya kurang praktis. Apalagi kalau nanti unsur-unsur ini sudah bergabung. Misalnya hidrogen dengan oksigen mau bergabung, bagaimana bentuk gambarnya? Atau hidrogen, oksigen, nitrogen mau bergabung, bagaimana bentuk gambarnya? Itu nanti akan kesulitan lagi. Maka lanjut lagi ke perkembangan unsur yang ketiga, yaitu Jacob Berzelius. Inilah lambang unsur yang digunakan hingga sekarang. Menurut Berzelius, setiap unsur diberi lambang dengan satu huruf. Jadi satu unsur diberi lambang dengan satu huruf. Huruf awal dari nama Latin unsurnya dan ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Jika ada unsur yang lambangnya sama, maka ditambahkan satu huruf lagi dari nama tersebut dengan catatan satu huruf berikutnya adalah huruf kecil. Contoh kita lihat ya, karbon. Ini karbon. Karbon itu nama latinnya carbonium, lambangnya C. Kemudian kalsium, nama latinnya kalsium, lambangnya Ca. Kenapa bukan C saja? Karena
Kalau C, dia bisa terbaca karbon. Maka untuk membedakan yang mana karbon, yang mana kalsium, maka kalsium diberi tanda Ca. Ingat, Ca harus dituliskan huruf kapital atau huruf besar di awal, selanjutnya huruf kecil. Jadi bukan lagi huruf kapital di huruf keduanya. Kemudian ada klorin. Bahasa nama latinnya klorin, lambangnya Cl. Ada tembaga, ada kalium, ada perak. Perak ini bahasa Indonesianya ya. Kemudian nama latinnya adalah argentum. Maka lambang perak diberi nama dengan Ag. Jadi lambang yang disepakati berdasarkan lambang dari nama Latin, bukan berdasarkan lambang dari nama Indonesia. Itu. Kenapa bisa begitu? Karena nama Latin itu disepakati oleh bahasa seluruh dunia. Sementara kalau bahasa Indonesia, nama Indonesia hanya diketahui oleh warga Indonesia saja. Maka jika digunakan di luar negeri, lambang unsurnya nanti tidak diketahui itu. Jadi argentum itu nama Latin dari perak, lambang unsurnya adalah Ag. Kenapa lambang unsurnya Ag? Karena nama Latinnya adalah argentum. Nah, di sini ada lambang unsur. Nah, ini ada namanya, nama unsurnya. Ini masih sedikit ya. Jumlah unsur yang ada sekarang itu sudah lebih dari 118 unsur. Ada yang murni atau alami yang terdapat di alam, dan ada juga yang dibuat oleh ilmuwan. Secara garis besar, unsur ini terbagi atas 3. Yang pertama ada logam, ada non-logam, dan ada metaloid. Logam itu contohnya adalah aluminium. Nah, pasti anak-anakku sudah kenal ya yang namanya aluminium. Aluminium itu lambang unsurnya adalah A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil. Jadi tidak boleh kalau anak-anakku menuliskan seperti ini. Untuk aluminium kita tuliskan A huruf besar, kemudian L-nya huruf besar. Nah, itu salah ya. Yang benar itu adalah A-nya huruf kapital, L-nya huruf kecil. Selanjutnya ada besi. Nah, ini besi. Lambang unsurnya adalah Fe. Bahasa Latinnya ferrum. Kemudian belerang lambangnya S. Kenapa lambangnya S? Karena nama Latin dari belerang adalah sulfur. Kemudian perak. Sudah tadi dibahas. Kemudian emas. Emas lambang unsurnya itu adalah Au. Nama Latinnya adalah aurum. Begitu juga tembaga, Cu. Nah, itu nama Latinnya adalah cuprum. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan non-logam. Non-logam itu ada oksigen, ada hidrogen, ada helium. Helium ini yang biasa dipakai sebagai pengisi balon gas. Nah, jadi balon gas yang biasa dibeli adekta atau kita sendiri yang beli, itu isinya adalah helium. Kemudian ada pembagiannya lagi yang disebut dengan metaloid. Metaloid di sini itu dia berada antara logam dengan non-logam. Jadi dia berada di tengah-tengah. Contohnya adalah astatin. Nah, lambang unsurnya At, A-nya huruf besar, T-nya huruf kecil. Kemudian boron, B huruf besar. Kemudian silikon, S-nya huruf besar, I-nya huruf kecil. Nah, saya kira itu. Di sini juga ada lambangnya. Nah, ada lambangnya di sini. Semuanya menunjukkan
bagaimana lambang huruf besar baru huruf kecil kalau dia kalau dia satu unsur tapi diikuti dengan huruf lain. Itu. Selanjutnya kita akan melihat ini ada sifat-sifat logam. Tadi kan unsur itu terbagi atas logam, ada juga yang non logam, dan di tengah-tengahnya ada metaloid. Logam sudah kenal ya yang namanya logam seperti besi, aluminium, perak, emas. Contohnya dia wujudnya padat, kemudian bisa menghantarkan listrik, kemudian dapat ditempa, mengkilap jika digosok. Kemudian kalau non logam dia berupa cair atau gas, seperti contohnya ini oksigen, hidrogen, helium. Kemudian dia juga isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau digosok dia tidak mengkilap. Kemudian seperti belerang juga termasuk adalah unsur non logam. Selanjutnya metaloid. Metaloid itu ini memiliki sifat logam, juga memiliki sifat non logam. Itu tadi contohnya yang saya sebutkan Ki, ada astatin, boron, dan silikon. Jadi ini untuk metaloid contohnya terbatas. Ini ada beberapa unsur dengan kegunaannya. Ini silahkan dibaca. Seperti belerang tadi Ibu sebutkan dia non logam, biasa digunakan di obat-obatan, kemudian bahan baku asam, kemudian pembuatan kosmetik. Sekarang tugas anak-anakku yang berikutnya adalah ini, uji kemampuan diri. Ini silahkan nomor 1, 2, 3 itu dijawab di buku tulisnya masing-masing ya. Baru dikirimkan di WA Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.